Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah TPKI program studi S1 Teknik Elektro Universitas Pertamina angkatan 2020. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan proposal kami yang kami beri judul Peran Drone Ambulan dalam Dunia Medis. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan pertama Ahmad Naufal, kedua Dimas Revindra Raharja, ketiga Indra Wijaya Tambah, keempat saya sendiri Muhammad Zaki Al-Mufid, dan kelima Sri Rosalina Simaremari. Selanjutnya pengertian drone akan dijelaskan oleh rekan kita Dimas. Pada Dimas kita persilakan. Latar belakang. Dengan meningkatnya kebutuhan manusia di berbagai bidang, terutama di bidang medis, mendorong kebutuhan suatu sistem yang akan mempermudah dan meningkatkan efektivitas dalam pekerjaan. Dengan teknologi di bidang robotik yang telah berkembang, maka banyak hal yang dapat dilakukan dengan cepat dan tepat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu penggunaannya adalah penggunaan drones ambulan. Apa itu drone? Secara umum, drone atau UAV atau Unmanned Aerial Vehicle adalah mesin terbang yang difungsikan oleh jarak jauh yang dikendalikan oleh pilot atau bahkan mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan pemrograman yang dioperasikan oleh operator. Apa sih yang pertama kali Anda bayangkan saat mendengar kata drone ambulans? Drone ambulans adalah suatu kendaraan gabungan dari drone dan mobil ambulans tanpa awak, namun dikendalikan oleh komputer ataupun remote control yang digunakan hanya untuk kepentingan medis. Ambulan drone memiliki kamera yang akan memandu pengendali untuk memantau proses penyelamatan, pendaratan, maupun saat pelandasan. Tentunya ambulan drone dilengkapi dengan peralatan medis untuk membantu atau menyingkat waktu proses penyelamatan korban untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya dilakukan perawatan medis di rumah sakit. Baik, yang selanjutnya ada jenis-jenis ambulans drone. Pada umumnya, di dalam ambulans drone terpasang beberapa perangkat seperti laser, pengukur ketinggian, sensor, radar, dan sistem elektronik. Namun, ambulans drone terbagi menjadi dua jenis berdasarkan ukurannya. Yang pertama, drone ambulan dengan ukuran kecil. Ambulans drone kecil ini dirancang untuk mendarat saja karena ukurannya yang sangat kecil dibandingkan dengan mobil ambulans. Jika berhadapan dengan kondisi lapangan yang dipenuhi oleh rintangan, maka orang akan berpikir untuk mencoba jalan lain, kembali pulang, atau bahkan mendarat dan menunggu instruksi selanjutnya. Selanjutnya ada video yang mungkin kita lihat. 112 operator, what is your emergency? It's my dad. I think he had a heart attack. Please help. He's not breathing anymore. Please stay calm. What's your name? Joanna. Good, Joanna. We've got your location. The ambulance drone is on its way. Remove his top shirt to uncover his torso. Okay. Great. Can you go to the nearest exit? The ambulance drone is almost there. Okay. I'm outside. I'll be talking through the drone now, so you can put down the phone. Now please pick up the drone and bring it to your father. You're doing great. Okay, pull the green lid. Now place the pads on your father's chest. Good, I can see that the pads are properly applied. Joanna, please stay clear of your father. We'll take it from here.
Hi, I'm Alec Momon. I'm a graduate student at the TU Delft working on a project for Living Tomorrow and UZ Gent. Our vision is to improve current emergency infrastructure with a network of drones capable of saving lives. At over 100 km per hour, these drones create an ultra-fast response system capable of increasing this survival chance from 8% to 80%. This is because the ambulance drone is not affected by current road infrastructure, but is capable of flying in a straight line, bringing down the average response time of an ambulance from 10 minutes to 1. We developed a new type of drone that is capable of folding into a very compact position. The drone essentially becomes a flying toolbox for your emergency supplies. Using advanced production techniques such as 3D printed microstructures and carbon fiber frame construction, we were able to achieve a very lightweight design. Our iterative process using design sketching, laser cutting and CNC milling allowed us to rapidly visualize our ideas. The result is an integrated solution that is clear in its orientation and friendly in appearance. Let's use drones for a good purpose. Let us use drones to save lives. Oke, berdasarkan video yang barusan kita tonton, penyelamat atau penemu orang yang sedang sakit akan menghubungi terlebih dahulu operator. Dan selanjutnya, sang penyelamat akan menjelaskan secara detail keadaan pasien tersebut. Lalu operator akan mengontrol drone untuk didatangkan ke tempat pasien. Drone tersebut membawa pasokan-pasokan medis atau alat yang diperlukan. Lalu, operator akan memberitahukan kepada penyelamat apa-apa saja yang harus dilakukan oleh penyelamat untuk menyelamatkan pasien. Selanjutnya ada jenis drone ambulans besar. Ambulans drone besar ini dirancang untuk mendarat hampir di mana saja disebabkan jejak kaki yang seukuran mobil kecil. Dengan begitu, para medis dapat menstabilkan pasien, memuatnya, dan mengirim mereka kembali ke rumah sakit untuk perawatan yang lebih lanjut. Walaupun tidak ada pilot di dalam drone ambulans jenis ini, pilot tetap dibutuhkan. Namun mengelola drone ambulans dari jarak jauh selama lepas landas dan pendaratan selebihnya dilakukan oleh autopilot. Selanjutnya ada bagian-bagian dari drone. Di dalam drone terdapat beberapa bagian-bagian penting, penyusun, atau komponen-komponen dasar yang harus diketahui sehingga saat proses pengoperasian ambulans drone ini tidak terjadi kesalahan. Yang pertama adalah propeller. Propeller adalah baling-baling yang dipakai untuk memberikan daya angkat pada drone, pengendali arah, dan penyeimbang. Jumlah dari propeller tersebut bervariasi. Ada yang jumlahnya 2, 3, 4, bahkan sampai 8. Yang kedua ada remote control. Remote control yang dipakai untuk menggerakkan drone dari jarak jauh. Pada umumnya remote control ini dipasangkan di drone dengan device seperti smartphone, tablet, komputer, yang dipakai untuk visualisasi dari drone itu sendiri dan memantau pergerakan dari jarak jauh. Yang ketiga ada gimbal. Gimbal adalah sistem penyeimbang dari kamera, juga sebagai penghubung antara drone dan kamera. Bentuknya masing-masing berbeda, tetapi memiliki kegunaan yang sama, yaitu membuat stabil pengambilan foto atau video dengan menggunakan drone sehingga guncang dari drone dan angin tidak membuat foto menjadi goyang atau blur. Yang keempat ada kamera. Kamera yang dipakai untuk menampilkan image atau foto yang dipakai untuk melihat, memotret, atau melakukan recording video. Yang kelima ada landing skid. Landing skid adalah kaki drone yang dipakai untuk melakukan pendaratan. Bentuknya bermacam-macam dan terkadang bisa digerakkan, naik, dan turun sesuai kebutuhannya. Yang keenam ada shock absorber. Itu adalah peredam getaran yang dipakai di drone untuk membantu memberikan keseimbangan kamera sehingga tetap lurus dan stabil.
Tidak semua drone memiliki ini, tapi di dalam gimbal sudah ada fungsinya. Yang terakhir ada rotor. Rotor adalah dinamo penggerak dari propeller dan jumlahnya tergantung dari jenis drone itu sendiri. Besaran rotornya juga tergantung dari besar atau kecilnya drone. Selanjutnya, manfaat dari drone ambulans. Banyak orang yang mengira manfaat drone hanya di bidang fotografi saja, namun di bidang medis, drone sangat dibutuhkan karena adanya kendala jarak, daerah yang terpencil, dan berbagai hambatan yang dapat diatasi dengan adanya drone ambulans. Drone ambulans ini dapat memudahkan tenaga medis untuk menjangkau pasien atau korban kecelakaan dengan cepat dan efektif. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan ambulan drones. Kelebihan yang pertama, lebih cepat sampai ke tempat kejadian dibanding dengan mobil ambulans. Drone ambulans ini menggunakan jalur udara yang walaupun ada kemacetan di jalan raya, hal ini tidak menjadi penghalang bagi drone ambulans. Yang kedua, drone ambulans ini melewati jalur udara sehingga akan sampai di tempat kejadian lebih cepat dibanding dengan mobil ambulans yang melewati jalur darat. Ketiga, bisa dikendalikan dari jarak jauh. Drone adalah pesawat tanpa awak, jadi drone ini dapat dikendalikan dari jauh dengan sistem kontrol yang tetap diawasi oleh seseorang. 4. Dilengkapi dengan alat pelacak sinyal. Di dalam drone sudah terpasang chip yang mumpuni dan dapat melacak sinyal yang menunjukkan di mana drone itu berada. Yang kelima, dapat memperkecil resiko terburuk. Drone ini dapat memperkecil kemungkinan terburuk pada korban. Selain itu, drone ini memiliki alat yang dapat mendeteksi gerak jantung dan obat-obat yang sudah tersedia dalam bentuk suntikan. Kemudian, kekurangan. Yang pertama, biaya yang mahal. Drone ambulans ini memiliki biaya yang cukup mahal. Hal ini dikarenakan pembuatan yang rumit dan penggunaan bahan bakar yang tidak efisien dan tergolong cukup mahal. Yang kedua, kurangnya peralatan medis di dalam drone. Peralatan medis di dalam ambulans drone kecil sangat terbatas. Hal ini dikarenakan bentuknya yang kecil, jadi tidak memungkinkan untuk menaruh peralatan yang banyak. Yang ketiga, jarak yang terbatas. Drone ambulans ini memiliki batas tempuh yaitu sekitar 100 meter untuk drone ambulans kecil dan 500 meter untuk drone ambulans besar. Yang keempat, tidak tahan terhadap cuaca yang ekstrim. Dalam cuaca ekstrim seperti hujan lebat disertai angin dapat membuat mesin drone bekerja tidak secara maksimal. Selanjutnya, metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengumpulkan data berupa teks, gambar, dan penangkapan observer yang harus diolah. Selanjutnya, teknik pengolahan data. Di dalam teknik pengolahan data, kami menggunakan yang pertama, reduksi data. Dalam tahap ini, penelitian melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian, seperti kita memilih judul dan juga kita harus fokus pada judul yang kita pilih. Kedua, penyajian data. Penyajian data adalah penyajian mengembangkan suatu deskripsi informasi. Jadi dalam penyajian data ini, kita mencari informasi dan kita mengembangkan informasi yang kita dapat. Yang terakhir, itu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti berusaha menarik kesimpulan untuk melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya. Jadi dalam penarikan kesimpulan, peneliti yang telah mengembangkan informasi yang telah didapat dan selanjutnya penarikan kesimpulan, disimpulkan semua yang telah dikembangkan tadi.
Selanjutnya subfokus. Pada subfokus ini kami menggunakan kuesioner dengan sampel masyarakat luas. Kami memberikan kuesioner dengan menggunakan platform Google Form dan kami meminta kepada masyarakat luas untuk mengisi Google Form dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah kami siapkan. Selanjutnya langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian yang kami tentukan yaitu pertama kami menentukan judul, kedua kami menentukan rumusan masalah. Yang ketiga, kami melakukan pencarian informasi dan kami mengolah data. Selanjutnya, kami menganalisa dan mengembangkan data yang telah kami kumpulkan. Setelah semuanya terkumpul, kami membentuknya dalam sebuah proposal. Dan di dalam proposal tersebut, kami menceritakan judul yang kami pilih. Selanjutnya saran. Saran yang pertama saran bagi peneliti. Pertama, peneliti diharapkan dapat menyebarkan informasi drone ambulan melalui seminar ataupun webinar. Kedua, saran untuk universitas. Untuk pihak universitas diharapkan memberikan format yang jelas dan standar penulisan proposal agar mahasiswa dan dosen tidak salah paham. Yang ketiga, saran bagi peneliti. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda, seperti metode purposif, sampling, dan wawancara. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Dari presentasi tersebut, saya sebagai moderator dapat menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi di masa sekarang makin banyak terobosan-terobosan teknologi terbaru, salah satunya di bidang medis. Dengan kemajuan teknologi di bidang medis, kami menyimpulkan drone ambulan itu sangatlah efektif dibandingkan dengan mobil ambulan. Karena dengan masa sekarang banyak pengguna kendaraan pribadi. Jadi dengan menggunakan mobil ambulan untuk menjemput pasien sangatlah susah, apalagi banyak pengguna mobil pribadi yang mementingkan egonya dibandingkan mendahulukan kepentingan yang lain. Jadi drone ambulan sangat efektif karena drone ambulan tersebut bisa lewat jalur udara dan lebih cepat sampai tujuan, sehingga pasien yang diselamatkan bisa lebih cepat lagi untuk diselamatkan. Sekian kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.